Rekan investor, Bursa Wall Street membalikkan aksi jual di awal sesi menjadi ditutup lebih tinggi pada hari Kamis sebelum libur long weekend menyambut Hari Raya Paskah, setelah investor mencerna data pasar tenaga kerja AS yang lemah menjelang laporan ketenagakerjaan, yang memicu The Fed menghentikan kenaikan suku bunga. Data ekonomi yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan pasar tenaga kerja AS merasakan dampak dari kenaikan suku bunga agresif oleh The Fed yang dirancang untuk mendinginkan ekonomi dan mengekang laju inflasi. Investor memperkirakan penurunan suku bunga sebelum akhir tahun, tetapi The Fed mengatakan mereka akan mempertahankan suku bunga pada level yang tinggi selama diperlukan. Kesenjangan itulah yang menyebabkan volatilitas di pasar saham. Dow Jones ditutup naik tipis 2,57 poin, plus 0,01%, menjadi 33.485,29. S&P 500 menguat 14,64 poin, plus 0,36%, menjadi 4.105,02 dan Nasdaq bertambah 91,10 poin, plus 0,76%, menjadi 12.087,96. Dalam sepekan, ketiga indeks bursa saham utama AS menyelesaikan minggu yang singkat dengan pergerakan beragam. Sepanjang minggu lalu, Dow Jones menguat plus 0,63%. Sedangkan S&P 500 melemah minus 0,1% dan Nasdaq turun minus 1,1%. Sementara dari dalam negeri, IHSG ditutup turun 26,91 poin atau minus 0,39% ke posisi 6.792,765 di perdagangan hari Kamis sebelum libur long weekend. Investor asing mencatat net buy sebesar Rp656 miliar di pasar regular, dan rupiah ditutup di kisaran level Rp14.912 per USD. Dalam sepekan, IHSG mengalami pelemahan minus 0,18%, meski investor asing membukukan net buy senilai Rp1,92 triliun di pasar regular selama seminggu. Pasar saham Indonesia kembali bergerak melemah di pekan lalu, karena pelaku pasar mengkhawatirkan kelesuan pertumbuhan ekonomi AS pada 2023 akan menyeret perekonomian global melambat. Pasar tampak cemas dan berhati-hati terhadap prospek ekonomi AS setelah serangkaian data ekonomi AS terbaru yang lemah pada pekan lalu, memperdalam kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga The Fed yang cepat dapat mendorong ekonomi AS jatuh ke dalam resesi. Sementara itu, pada hari Jumat kemarin Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan data non-farm payroll sebesar 236.000 pekerjaan untuk bulan Maret, dibandingkan dengan perkiraan pasar sebesar 238.000 dan di bawah pertambahan 326.000 pada bulan Februari. Sedangkan tingkat pengangguran turun ke angka 3,5%, berlawanan dengan ekspektasi pelaku pasar yakni bertahan di angka 3,6%. Sementara pasar saham Indonesia akhirnya ditutup turun di bawah level psikologis 6.800. Meski bergerak melemah di pekan lalu, namun secara teknikal IHSG masih terlihat bergerak dalam fase konsolidasi di rentang sempit di kisaran 6.780 hingga 6.868. Breakdown ke bawah 6.780, maka IHSG berpotensi keluar dari fase sideways dalam jangka pendek dan bergerak melemah menuju target di kisaran 6.692. Sebaliknya apabila mampu bergerak menguat dan melewati 6.868, maka IHSG berpotensi rally menuju target di resistance kuat 6.955.